Jadi isinya kalamilah itu apa? Ini musonef menjelaskan al-kalamu wal abdul murokabul mufidu bil mati. Yang disebut kalam itu ada lafadznya. Nah, lafadznya al-murokabu tersusun. Lafadz yang tersusun itu al-mufid. Mufid itu berfaedah, bisa dimengerti. Kalam itu kudu bisa dimengerti. Apalagi kalam ilahi sudah pasti bisa dimengerti dan sudah sempurna. Makanya setiap akhir membaca Al-Quran disebut Shadaqallahul Azim, maha benar Allah itu yang maha agung. Gini betul. Paham ya? Ini dulu ya. Dia ada lafadznya, di Quran ada lafadznya enggak? Ada. Tersusun, merokapnya tersusun. Berfaedah? Oh, sangat berfaedah. Bilwati. Ya, bilwati itu dengan sengaja disusun dengan bahasa Arab. Makanya Al-Quran itu bahasanya Arab, yang Al-Quranul Karim. Al-Quranul Qadim tidak disebut bahasanya. Yang menyebutkan siapa? Al-Insan yang menjadi khalifatullah, menjadi wakil yang menyebut. Itu Al-Quranul Qadim. Kita yang menyebut, manusia yang mengaku jadi wakilnya, khalifah wakil. Nanti kita manusia yang di seluruh dunia. Sehingga nggak ditentukan dengan bahasa Arab, sehingga bahasanya pun berbeda-beda. Ini benar. Ini nomor oh, ini awal dhewe sing ngomong. Dan kita yang menjadi wakil Tuhan untuk memperkenalkan, ini rokok kan? Ya, orang Jepang orang ngomong rokok ya. Jawa ya udut. Iki Ipo. Nggonku ngomongnya unci. Ipo. Unci. Ini kecil. Yang meluarkan kita. Makanya sebelum Al-Quran ada, kita sudah bisa menyebut matahari, bisa menyebut bulan, menyebut bintang. Sudah bisa, kenapa? Ada wakil-wakil Tuhan yang menyebutkan untuk memperkenalkan. Oh, ini pohon. Pohon nggak bisa ngomong sendiri. Bintang juga nggak bisa ngomong sendiri. Bulan pun nggak bisa ngomong. Kalau bulan bisa ngomong nanti nggak ada nyanyiannya. Makanya ada nyanyiannya. Kalau bulan bisa ngomong, ngono ae. Karena bulan nggak bisa ngomong, kita diutus oleh Allah untuk ngomongin ibu bulan. Kepada siapa? Kepada anak, kepada cucu. Nah, bulannya gede, bulannya wis ndadari. Gitu betul? Ayat. Dan Quran bicara bintang, bicara bulan, bicara matahari. Sebelum ada Quran, kita sudah bisa nyebut matahari, nyebut bulan. Yang dibaca mana tulisannya nggak ada. Ada disebut Al-Quranul Qadim alias ayat yang tersirat atau ayat kauniyah. Al-Quranul Karim ayat yang tersurat. Kenapa? Berisi bersurat-surat, bahkan terhitung ada 114 surat. Memahaminya harus membusuk lapis langit dan lapis bumi. Misinya menerangkan tentang lapis langit dan lapis bumi. Merah ngerti, wah itu cuma sosok tahu apa hasilnya berapa. Iya, iya. Gimana? Faedah sangat amat berfaedah. Iya. Al-Quran itu Hudan Linas, Wabayinatin Minal Huda wal Furqan. Jelas. Al-Quran itu hudan, petunjuk buat manusia. Manusia yang mana aja kalau mau mengkaji Al-Quran dapat petunjuk ya. Wabayinatin Minal Huda. Bahkan penjelasan, yang ada dijelaskan, diperjelas oleh Al-Quran. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas,
di dalam hidup rasanya kurang jelas, pikiran ora jelas, hati ora jelas, ya kan cari penjelasan, baca Al-Quran, ngobrol karo Gustine. Wong kalam itu kan untuk ngobrol kan Gustine, katanya dekat, lebih dekat dari urat leher, katanya selalu bersama kita. Hanya tidak ngobrol. Rasulullah mengajarkan kalau kamu pengen ngobrol sama Allah, itu ada, itu hadis ya. Kalau pas monggo ya kemudian itu input, ini input. Katanya sih sabda Rasulullah. Ya, isinya begini bahasa Arabnya. Mayuridu ayatakallama ma'allah fayaqra'ul Qur'an. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap, berbincang-bincang, ngobrol bersama Allah, fayaqra'ul Qur'an, maka bacalah itu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an isinya kalam ilahi. Makanya kita untuk memahaminya sebagai alat fasilitas untuk memahaminya, kita mempelajari ilmu nahwu, sorof, ajrumiyah, dan yang dibahas pertama adalah babul kalami. Nyambung? Ngaji nyambung, ngaji medang-medang nyambung belas. Harus nyambung. Jadi bisa dipahami ya? Bisa. Jadi gitu. Jadi apa tadi kalam? Al-kalamu walabul murokabul mufidu bil wasi. Kalam itu adalah lafaz yang disusun dan memberi faedah, sengaja disusun dengan bahasa Arab. Yang lebih efektif lagi kalau kita rajin ngapalin kosakata atau lugah-lugah Arabia. Itu membantu. Ya, tapi tidak mutlak. Banyak orang yang bisa bahasa Arab tanpa nahwu. Orang Arab itu semua bisa bahasa Arab, pintar. Mau Arab gundul ya iso. Padahal nggak belajar nahwu. Ini betul. Dan ya kita intinya untuk memahami Al-Quran dan hadis. Oke. Baksamu salah satu. Enak Pak ngaji nahwu itu jangan enak ini. Kok sopo pondok. Mudah apa susah? Mudah apa gampang? Mudah. Coba saya tanya itu. Yang rokoknya diputar-putar. Rokoknya diputar-putar sambil mikir. Kalam itu apa? Rokok motor. Nafas yang tersusun dan yang berfaedah dalam bahasa Arab. Iya. Pinter langsung pinter. Tapi harus tinggu bahan khotbah ya. Enggak ngomong khotbah, ngomong sorok. Khotbah ini isinya masih takwa ngomong. Orang sorok barang dibahas. Enggak ya. Udah kan gampang kan? Nah yang lain kalau katanya bisa jawab. Kaidahnya bagaimana? Mahbal kalam. Al-kalamu wal lafzu al-murakab. Kalau baca kaidah itu disambung bahasa al-kalamu wal lafzul murakabul muhidu bil waqi. Kalau dipotong-potong baru al-kalamu wal al-abdu al-murakabu al-muhidu bil waqi. Nek wis disambung al-kalamu wal lafzul murakabul muhidu bil waqi, jangan hilang. Terutama yang Al-Qumariyah, saya sering dengar bacaan Al-Qumariyah hilang, nanti maknanya berubah. Al-Qumariyah itu kalau ditajwid tapi itu ilmu nahwu sorof, alnya itu menentukan karena al itu disebut al-ma'rifat. Sesuatu yang nyata yang sudah bisa dikenali dan diketahui, jangan sampai hilang kalau baca Quran, baca apa. Yang ada alif lam, yang ada sukunnya harus bil al minor. Ya, coba dulu baca lagi coba. Al-kalamu huwal lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Itu
tulisan siapa itu? Saya. Tulisan sendiri lagi. Nah ya, bisa dipaham ya Pak? Udah perwakilan aja lah, mau satu-satu nanti nggak apa-apa. Ya, nanti dilancarin itu kayak gitu. Jadi kalau haramu balabul merokabul mufidu bilwati, kalau itu adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan sengaja disusun dengan bahasa udah. Nah, alam itu punya bagian, ada bagian-bagiannya. Kayak kita manusia, apa bagian manusia? Oh, ada kepalanya, ada matanya, ada gitu ya. Itu hanya bagian. Jadi bahsamuhu salah satu bagian kalam ada 3. Ya, ada lafaz-lafaz yang ada di dalam kalam yang tersusun itu terbagi 3. Ada lafaz yang berbentuk ismun, isim. Jadi ada yang berbentuk isim, lafadznya isim. Isim itu sebutan kata benda lah. Kayak masjidun, gitu ya, baitun, gitu ya, madrasatun, kolamun, isim. Kata benda, sebutan. Itu isim. Wa fi'lun, ada fi'il itu kalau di Indonesia kan kata kerja. Contohnya duduk, ya kan? Duduk, kok ada duduk, telah duduk, sedang duduk, akan duduk. Jalasa ya jelisu, ya kan? Ijlis, jalasa itu duduk, telah duduk. Ya jelisu sedang duduk, ijlis duduklah. Kata apa namanya? Nah, kata kerja itu yang disebut fi'il. Ada 2, satu lagi harok. Akun jahali makna harok yang datang, ya kan, menyempurnakan makna. Jadi harok itu tidak bisa berdiri sendiri. Harok selamanya itu digabung. Baik digabung di dalam isim maupun digabung di dalam fi'il. Selalu dia ikut, namanya harok. Kalau ada lafaz yang ikut gitu, tidak berdiri sendiri, itu harok. Contohnya aku, kopi, huruf kopas, itu harok semua. Min, dari itu kan dewean, nggak ada min, dari, oh gendeng, dari apa? Ya kan? Harus jelas. Min apa? Min aina, dari mana? Min al masjidi, dari masjid. Gimana? Itu diantaranya. Itu namanya harok. Min, kemudian ila, ya. Ila itu ke. Ila, ke atau pada nggak bisa, harus disambung. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ke min dari minal Masjidil Haram, min dari al Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Ilal Masjidil Aqsa, ila menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, itu haram. Memberi makna, dia menambah, orang jadi paham gitu, jadi ada maknanya. Kalau sendirian nggak punya makna, bingung, akhirnya nggak mungkin bisa dipaham ya. Nah, itulah bagian kalam. Jadi di kalam nanti biasanya ada tiga itu, terdiri dari di antara tiga bagian itu. Bisa berupa isim, bisa berupa fi'il. Nah, harok tok nggak mungkin. Harok itu gabung ke isim atau gabung ke fi'il. Sangat dipahami ya? Oke. Jadi kalam udah paham ya? Bagian kalam maksudnya dari mulai kalam, bagian kalam. Nah, karena kalam itu terbagi tiga, ada isim, ada fi'il, ada harok. Berarti kan kita harus tahu tandanya. Misalnya di majlis ini ada Pak Tarso, ada Pak Slamet, ada Mas Dedi. Saya kan nggak ada tandanya masing-masing, kita nggak bisa nyebut.
tandanya Pak Tarso apa? Tandanya Pak Slamet apa? Tandanya Pak Dedi apa? Bisa dipahami Pak? Jadi ada tandanya isim itu. Bagaimana kita kenal dia isim atau fi'il atau karo? Lihat tandanya. Nah, makanya di sini dikatakan fal ismu yu'rafu bil khobdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khobdi. Ya, wa hurufil khobdi. Jadi fal ismu, maka adapun isim itu yu'rafu kata asal dari arafa, itu kenal man arafa. Jadi isim itu bisa dikenali, bisa diketahui bil khobdi dengan adanya khofat. Khofat itu kalau bahasa umumnya dulu, tidak khusus, menurut kita yang umum supaya gampang memahami, khofat itu kasroh. Kalau dalam bacaan disebut kasroh, kalau di ilmu nahwu namanya khofat atau JR atau dulu jer, alif jabar A, alif JRI, alif PSU, kan gitu ya. Alif fathah A, alif kasroh I, alif doma U. Kalau di Betawi saya apal di Betawi kalau ngaji alif di depan A, alif di bawah I, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, gitu. Dulu awal-awal saya ke Jakarta. Dulu ngaji kalau ngajarin supaya mudah dipaham. Nah, kalau di ilmu nahwu namanya khofat. Khofat itu kasroh. Jadi untuk mengetahui dia isim atau bukan, ya lihat. Kalau kasroh akhirnya pasti isim. Tak contohkan ya. Contohin. Ini sudah punya kan dihapus gak apa-apa kan? Ya. Dan yang perlu diingat bahwa khofat itu tidak pasti kasroh, gitu ya. Kalau kasroh ya khofat. Karena bisa khofat itu dengan ya. Nanti dibahas, belum nyampe ke kejauhan nanti. Nah ini ya, diantaranya ini aja yang paling gampang.
Sini aja. Udah sendiri. Sebenarnya kita praktek, langsung praktek. Sampai mau nyimak di papan tulis boleh, mau buka Al-Quran boleh untuk mempraktekannya. Kita kembali kita ulang. Kalam terbagi berapa? 3. Tiga. Apa aja? Isim, harap, Isim, fi'il, haraf yang memberi makna. Terus bagaimana kita mengetahui isim? tandanya. Ya, tandanya apa? Ini adalah kompat. Kopat. Ya. Coba saya pengen tahu bener nggak sampai tahu tanda di sini? Ya. Coba kita simak dulu ya. Kita mengenal isim dulu di dalam ayat ini ya. Yang mana yang isim? Cek, aku kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Kamu perhatikan simak yang kira-kira isim yang mana. Jadi fal ismu yurofu bil khobdi. Pertamanya khofat. Dua buat tanwini. Ya. Dua, yang ketiga buat dukhulil alifi balam. Yang keempat wa hurufil khobdi. Oke ya. Wa hurufil khobdi. Jadi isim itu bisa diketahui dengan satu khofat. Ya, kita cari sekarang. Ya. Digundul bingung. Nah, paham tenan kok lah. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sekarang di deretan ini, ini nggak usah dibahas, ya. Kamu membahas ini tanyanya sama Allah, karena hanya Allah yang tanya sama Allah, ya. Isim itu pertama bisa diketahui dengan apa? Khofat itu apa? Kasroh. Kasroh. Ini ada kasroh nggak? Kasrohnya Dalika itu kasroh bukan? Khofat nggak? bukan. Hah? Bukan. Bukan? Iya. Tahunya bukan dari mana? Enggak ada kasrohnya. Kasrohnya Ini ada kasroh. di tengah-tengah, Pak. Nggak maunya di mana kasrohnya? Di ujung. Hah? Di ujung. Akhir kalimat.
Nih, kalimat dalika akhirnya adalah huruf kaf. Berarti ini bukan i, dalika bukan isim. Itu. Padahal ini isim. Itu isim isyarat. Isyarat. Keterangan tempat. Kata tunjuk. Sebutan untuk menunjukkan sesuatu yang ada di jarak jauh. Zalika itu ini tidak termasuk dalam bahasa itu. Nanti ada bahasan tersendiri, ya kan? Ini mufrad, nanti ada jamaknya. Zalika jamaknya ulaika, karena ini mudzakkar. Tapi kalau haza, nah, jamaknya haulai. Kalau hada untuk perempuan, muannas, dalika untuk laki-laki. Kalau zalika bapak Tarso. Tapi kalau umur, haza. Ya. Oke ya. Alkitabu. Ada kofat? Ada. Nggak ada. Kan isim itu bukan hanya kofat aja tandanya. Manusia juga tandanya bukan kepala aja, ada tangan, ada kaki. Satu kofat. Tanwin. Kedua, Tanwin. buat tanwin. Ya. Tanwin juga salah satu tanda itu menunjukkan lafadz isim. Ada tanwin nggak? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada tanwin kan? Jadi nggak ada tanda isim. Yang ketiga, tanda isim apa? Sebadukul alif wal lam. Bisa dimasuki alif lam. Ada alif lam nggak? Ada. Mana? Alkitabu. Kalau nggak ada alkitabu, ini aslinya kitabun. Ini mungkin nganggo tanwin. Aslinya kitabun. Kitabun apa artinya? Sebuah kitab. Kalau saya bilang, Andri, ambilkan sebuah kitab. Di kitab lemari banyak. Kamu ngambil kitab yang mana? Nggak tahu. Belum Nggak ada. tahu. Kan saya nyuruhnya tuh suruh ambil sebuah kitab. Ambil aja yang penting satu kitab. Gini betul. Gimana ya? Dri, ambilkan aku sebuah kitab. Diambilkan kitab yang mana? Mana aja. Yang mana aja, yang penting satu, jangan dua, jangan tiga. Tapi Betul nggak? Tapi ketika lafaz kitabun dimasuki alif lam, makanya tanwinnya dibuang. Jadi tanwin itu tanda apa? Isim. Tanda isim. Berarti ini isim. Kenapa tandanya? Ada tanwin. Semua lafaz yang pakai tanwin, baik an, in maupun un, mesti isim. Tapi kalau ini sudah dimasuki alif lam, tanwinnya tidak boleh lagi. Nggak boleh kitabun, tapi harus al-kitabu. Kenapa? Al ini disebut al-makrifat. Kalau di ilmu tajwid, al-nya namanya al-komariyah. Karena ketemu salah satu huruf komariyah. Al-nya kudu tegas, harus jalikal. Kalau jalikal kitabu, lamnya hilang atau rodo-rodo hilang. Nggak boleh. Jalikal kitabu. jelas. Karena al-nya komariyah. Ini kalau di nahwu namanya al-makrifat. Nah, al ini adalah salah satu tanda isim. Benar-benar. Ini alkitabu. Apa artinya alkitabu? Alkitabu artinya kitab itu. Jelas benar? Kitab itu. Dri, ambilkan kitab itu. Jelas benar? Jelas. Kalau dia ngambil kitabnya siapa aja boleh nggak? Enggak. Boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Yang jelas kitab itu yang saya suruh ambil, bukan kitab itu. Itu supaya kita paham. Jadi maknanya udah beda, Pak.
Perlu nggak belajar nahwu itu? Lu dikira cuma bacaan lidah Jawa, nggak ada. Kalau urusan Al-Quran nggak ada lidah Jawa, lidah Sunda, lidah Bandung nggak ada. Cengkok boleh berbeda, tapi makhraj harus sama. Makhraj dan tajwid itu seluruh dunia sama. Enggak boleh cuma orang Jawa Pak, beda lidah Jawa, enggak boleh. Mulanya sinau, ini betul. Sinau Pak. Aku ngomong A, ngomongnya zaman dulu Pak. Ini korek api dilebokno kan A. Dilebokno ngono nek ora mlebu. Alah gitu. Enggak boleh dikat. Kudu meletot-meletot ning lambene ora oleh, Pak. Apa adanya tuh. Wah, ngono kae. Pengen dikata apa sih? Paham? Ini loh masalahnya. Beda maknanya beda. Ketika dipraktekkan karena pemahamannya sudah keliru, bahasanya keliru, prakteknya mesti keliru. Disuruh ambil kitab itu, dia ambil kitab disuruh ngambil kitab, dia ambilin sebuah kitab, bingung ngambilnya. Akhirnya orang ngomong, mikir sih, kitab apa yang diambil? Enggak ada perintah suruh ngambil kitab apa, ambil aja sebuah kitab, ambil aja yang mana, nggak salah. Ya kok kitab ini loh, katanya cuma ambil sebuah kitab, kamu kan sudah ambil cuma satu. Harusnya kitab Jumiyah, ngemeng dong dari tadi. Jelas harus makrifat perintahnya, paham maksudnya? Kalau ini namanya nakiro, kitabun. Menjualkan sesuatu yang Pak Dedi, sampai saya tugaskan untuk mendatangi sebuah masjid. Mau datang ke masjid mana sama? Mana aja. Mana aja. Yang penting kan kamu mendatangi sebuah masjid. Tapi kalau saya bilang, datanglah kamu ke masjid itu, kemudian datang ke Masjid Darussalam, salah apa benar? Aku kan nggak nyuruh kamu ke situ, ke masjid itu loh. Ini namanya makrifat. Makrifat itu cetok, kenal, ngerti tenanan. Itu ngaji makrifat loh. Halo. Ya. Jadi ini juga isim. Tandanya isim, kemasukan alif lam. Batu khulil alif wal lam, bisa dimasuki alif lam. Ya, berarti kita belum menemukan tanda isim yang pakai khofat. Belum kan? Belum ada yang khofat tandanya. La raiba jelas ora. Ya. La raiba. Ya. Fihi. Fi ini belum khofat. Ini khofat. Khofat itu kan? Terus ini isim bukan? Di jalan. Isim bukan? Kompat, huruf kompat. Kok huruf khofat? Siapa yang bilang? Jangan dipikir-pikir terlalu jauh, kakek mikir sama ini. Mungkin kok dipikir. Fi. Kan katanya khofat itu tanda kalau dia isim. Isim bukan ini. Belum paham Pak, coba. Fal ismu yurafu bil khofdi. Isim itu bisa dikenali, diketahui dengan adanya khofat. Ini khofat namanya. Ya. Buat tanwin. Misalnya mana tanwin? Ini tanwin. Berarti ini isim, tandanya tanwin, hujan. Buat dukhulul alif wal lam, dimasuki alif lam, ini isim. Ya. Wa hurufil khofdi dan huruf khofat. Huruf khofat itu apa aja? Wa hurufil khofdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi. Fi ini huruf apa? Kompat. Kalau ada huruf khofat, berarti selanjutnya pasti ada yang dikhofatkan. Makanya ini fihi. Fihi ini khofat. Fi huruf khofat. Kenapa dia khofat? Diperintah oleh fi. Karena fi ini tugasnya mengkhofatkan. Berarti hi ini isim apa bukan? Isim. Isim apa? Nya. Kalau nya mendingan bisa dipahami. Nya. Itu artinya kok ketawa sampai. Itu artinya apa sih itu? Ya. Nama apa itu nya itu?
ini isim Pak. Keraguan. Jadi wal ha'u domirun mutasilun. Ya kan? Majrurun bi fi. Majrurun bi fi. Itu. Dia dijairkan oleh fi. Makanya nggak mungkin fi hu. Fi bi. Jadi domir mutasil, domir yang tersambung mutasil. Ada yang munfasil. Ya, kayak ini hum ini munfasil, nggak disambung. Ada lagi banyak. Ya. Nah ini munfasil, terpisah. Namanya domir. Gitu. Betul ya? Mabni ini. Jadi ini isim domir mutasil majrurun bi fi mabniun alal kasri, tapi hi itu memang bentuknya sudah kasroh. Kata ganti itu ada hu, ada ha, ada hi. Gitu betul? Hi memang bentuknya hi. Dijairkan nggak dijairkan, dikofatkan, ada huruf kofat maupun nggak ada huruf kofat, dia tetap hi. Kebetulan dia memang dikofatkan oleh fi, tapi akhirnya dia mabni, bentuknya memang hi. Kata ganti itu ada hu, ada ha, ada hi. Hu untuk laki-laki, ha untuk perempuan, hi juga untuk laki-laki. Gitu. Karena fi ini hi. Isim namanya isim domir. Hi, fihi di dalamnya apa? Nah, takdiruhu atau ha ini lafadz ini yahudu ala zalikal kitabu la raiba. Di dalamnya, jadi tidak ada keraguan, yang ada di dalamnya kitab itu. Itu kata ganti. Nah, yang diganti apa? Ya dari kalau kita ini diganti dengan hi. Tapi kalau dibilang fi dari kalau kita kan kejawan, pakai kata ganti jadi fihi. Tuh. Hudan isim apa fi'il? Sim. Sim. Tanda isimnya? Tanwin. Tanwin. Dalilnya fal ismu yu'rafu bil qabdi wa tanwin. Tanwin itu kan dalil. Dalil itu petunjuk, tanda. Oh, gimana nih kalau diajak diskusi? Dalil orang ngerti begini. Oh, apa dalilnya mana Pak? Oh, dalil orang ngerti, nak pakai dalil. Ya dalil. Dan lil mutakin. Lil mutakin ini isim apa fi'il? Isim. Isim. Lil mutakin ini isim ada fi'il. Isim ada Apa al. haruf? Isim ada al. Mana alnya? Al bukan. Mana nggak ada al ini lam ini. Lil aja. Lil bukan al. ya. Mungkin. Sim. Sim. Taunya isim dari mana? Nah ada lam. Lam kenapa? Masukkan lam. Lil. Lamnya apa? Lamnya li. Linya kenapa? Linya ya li. Ya li kenapa li? Itu huruf kosam. Nah, huruf kosam. Huruf kosam itu al-wawu wal ba'u wa ta'u. Huruf kosam itu cuma 3. Wawu, ba sama ta. Ini ya, kita harus tahu dulu, makanya harus tahu lil mutakil. Oke ya. Lil mutakina. Kemasukan huruf lam. Al jadi isim. Iya.
isim Lafadz lil mutakin itu berasal dari lam dan al mutakin. Masukkan alif dan lam. Al mutakin ini bagian dari tanda isim. Fal ismu yurabtu bil qabdi. Khofat. Ini nggak ada khofat. Khofat ya. Nah kok ini. Walaupun nggak ada khofat, ada alif lam. Alif lam itu tanda isim. Fal ismu yurafu bil qabdi wa tanwini wa dukhulil alif wa lam. Isim itu bisa ketahui dengan satu adanya khofat. Kedua ada tanwin. Kalau nggak ada khofat, nggak ada tanwin, dukhulul alif wa lam bisa dimasuki alif lam. Ini dimasuki alif lam. Berarti ini Isim. berarti ini Isim. isim. Diperkuat lagi dengan lam. Li. Tuh, ini diwaso menjadi begitu. lil Nah, karena ini disambung alifnya dibuang. Tinggal dimasukin ke sini. Tuh, bahasa Arab tuh begitu. Isim apa bukan? Isim. Tanda isimnya bisa Masukkan lam. huruf khofat. Lam ini huruf khofat. Alif lamnya udah nggak ada di sini, tandanya udah nggak ada alif lam ini, yang ada huruf khofat. Wa hurufil qabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam. Oh iya lam ya. Lam huruf apa? Khofat. Huruf khofat tanda apa? isim Isim. Tuh, setiap ada huruf khofat yang masuk, berarti lafadznya mesti isim. Nggak mungkin masuk ke fi'il, mesti isim. Angel apa gampang? Sing bikin angel belermu dan malesmu itu harus dibaca, itu alat. Pak Slamet itu kita bisa mintain tolong untuk betulin motor, ya ahli loh, ya kan, Ya. pasti bisa. Tapi kalau dia nggak bawa alat, bisa harus ada kuncinya, Hah? harus ada kuncinya. Yang tengah halah susah, Kak Ahmad minta tolong dong, motor saya mau kok di tengah muter nih, jauh bengkel, jauh sini, saya mau dorong berat, sampai di daerah mana sini, Mas Slamet mendumpuk motor, kan yang buru-buru, gudeg, alatnya rati gomo, alatnya nggak dibawa, bisa nggak betulin motor itu? Bisa. Kamu pinter, udah ustaz, udah guru ngaji, tapi mau bahas ini, sampai alatnya rati gomo. Kalau Mas Slamet alatnya ada di apa Pak? Box apa namanya itu? Toolbox. Sampai alatnya sampai ini kudu ning kene karo ning kene. Iki nek dinggo sinau iki ning nggo ngangen-ngangen lho, ngerti-ngerti. Makanya diapalno, Mas. Ya betul. Aku tak gowo kok alatku. Halo. Aku tak bongkar, alatku tak gowo. Ya ora lolo, ora digawa alate. Bingung lha ora bongkare piye kok arep dicopot karo untune protol kabeh untune. Untuk didung karo baut. Bisa dipahami Pak Dado? Sudah. Angel apa gampang? Gampang nek sampean ra males. Anak kon sergep sinau, sekolah le sinau ben munggah. Bapake kon sinau ora gelem ngono iku apa teladan yang baik. Loh, kalau saya ngajak ngaji keluarga saya, anak-anak saya, aku ngaji sik kok. Dan anak saya membuktikan, ayahku pinter ngaji. Oh. Tanya sama Beri loh, Bapak Prabang nanya kan dia jawab. Dulu waktu saya belum itu ya, belum lu ngaji tuh, aku dhewe gak ngaji ngomong ngaji. Betul kabeh. Aku biar gak tahu ngomong anakku ngaji karepku arep. Tapi begitu saya udah ngaji ya baru saya
Buktekno ini loh ya. Udah ya? Udah ya? Nah, ini mana udah ketemu khofat belum? Tanda pertama khofat. Ini khofat. Ya. Ini huruful khoti. Ini namanya huruf khofat, bukan khofat, tapi huruf khofat. Ini namanya harof. Dia bisa bermanfaat kalau disambung dengan kalimat lain. Tapi nek dhewean li opo? Untuk susah. Tapi begitu dimasukkan ke itu, ini makanya harfu jahali makna harof yang datang memberi makna itu ini bisa dipahami. Tapi nek dhewean ora iso. Makanya harfu jahali maknan gitu loh Pak. Paham nggih? Nah, kita lanjut. Alladzina. Ini isim maf'il. Isim maf'il. Isim. Ya? Isim. Ya udah jawab aja isim Pak. Isim Pak, ada Apa alasannya? Ada alif lam. ada Itu kofatnya lam itu. Ada alif lam. Alif lam. Cetok nggih? Gambar. Alladzina isim. Isim apa Pak? Isim usul. Kata sambung. Ini kata-kata kalimat gunanya untuk menyambung. Makanya alladzina itu artinya yang. Alladzina ini bentuk jamak. Kenapa ini pakai alladzina? Karena jamak. Akhirnya cuma alladzi. Kenapa dipakai alladzina dipakai jamak? Karena di sini kalimat jamak. Yu'minuna, ada wawun nun tanda jamak. Mereka beriman. Mereka jamak apa? Tunggal. Makanya isim mausulnya pakai yang jamak alladzina. Tapi kalau ini cuma amanu, dia cuma alladzi amanu. Alladzi amana. Tapi kalau amanu pakai wawu alif berarti alladzina amanu. Ini namanya isim mausul. Bukan orang-orang sebetulnya, artinya yang. Alladzina yang, atau alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Berarti ini tandanya alif lam. Beriman dengan apa? Bil ghaibi. Isim apa bil? Isim. Tandanya Ba. ba. Ba apa itu? Huruf kosam. Ba itu huruf kosan. Huruf khofat. Kofat. Kosam itu sumpah. Kosam cuma 3 Pak. Wawu, ba, ta, wawohi. Sumpah demi Allah. Tawahi demi Allah. Billahi demi Allah. Itu namanya huruf kosam. Artinya sumpah. Wal asri demi masa. Buat duha demi waktu duha. Oke ya. Bil ghaibi ya. Nih, di samping huruf khofat masuknya huruf khofat. Apalagi tanda isim yang ada dalam lafaz ghaib? Alif lam. Alif lam. Alif lam. Itu udah mulai pinter. Wis aja kakek sak mulai jeling-eling terus kaidahnya tolong dihafal nih. Dipahami. Ya. Udah ya. Bisa kan? Ini udah ketahuan yang isim yang mana dengan berbagai tanda. Nanti kita belum bab fi'il belum. Ya, nanti bab fi'il dibahas lagi. Ada nggak yang mau ditanyakan dulu? Jadi kita udah tahu dari sini dengan adanya huruf khofat, adanya adanya tanwin, ya kan? Adanya alif lam. Sudah kita buktikan ya. Udah di Quran apa dia Pak? Al-Quran begitu caranya. Satu-satu dikit-dikit kenali isim dulu. Nah, itu nanti sampai prakteknya di surat-surat lain. Oh, ada apa?